ini. Apa kabarnya ibu-ibu semua di siang hari ini? Sudah siang-siang jam 2 ini, teman-teman semua sudah hadir. Saya mau lihat di kolom chatnya sebentar, gimana kabarnya ibu-ibu dan teman-teman semua. Baik, hai Bu Linda, Bu Linden, Bu Nia. Ada Ibu Oiloji cantik. Hai Bu Mar, Bu Vince, apa kabar? Bu Cincin, Bu Lia, ada Bu Tessa, Bu Cynthia. Hai, semuanya kabar baik ternyata ya. Oke, Bu Rafika juga ada. Terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani bersama dengan Elsie Rinelza, nanti dia akan memperkenalkan diri, jadi kami memperkenalkan diri dulu. Ketemu kembali dengan saya, Lisa Eveleni, Training Manager yang Living Indonesia, ditemani oleh... Hai ibu-ibu semua, saya Elsie Rinelza, Member Service Team Lead dari Willcall. Nah, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih dari tim Member Service. Jadi sebelum kita mulai, ibu-ibu saya mohon dukungannya dan mohon juga pengertiannya gitu ya. Kami meminta maaf atas nama yang Living Indonesia kalau beberapa hari ini terjadi gangguan di proses enrollment di VO. Kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya dan kami semuanya serba berusaha memberikan yang terbaik supaya problem ini bisa solve dengan segera. Jadi di sore hari ini saya dan Elsie tidak akan membahas ke arah sana, mohon dimengerti bahwa kami akan membahas lebih ke arah prosesnya. Bagaimana sih prosesnya enrollment through VO itu? Seperti apa prosesnya? Lalu sometimes Elsie dan teman-teman di tim MS juga mengalami kendala dikala mereka mau verifikasi ya Ci ya. Nah, benar ya Ci? Iya. Nah, jadi dengan demikian kami berdua hari ini pengen sekali berbagi bagaimana caranya supaya proses enrollment ketika ibu-ibu membuat enrollment di VO itu semua jalannya bisa lancar dan tidak ada salah-salah lagi gitu ya. Jadi ini yang akan kita bawakan pagi hari sore hari ini. Lalu kemudian nanti ketika ibu punya pertanyaan tentunya ada Elsie dan ada saya yang akan menjawab, tapi mohon pertanyaannya tidak berkaitan dengan di luar materi kita gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen yang tidak bersangkutan dengan materi ini, kami terus akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan tentang proses enrollment through virtual. Oke, jadi sore hari ini sudah 65 partisipan bergabung, saya akan mempersilahkan tim leader dari Member Service yang Living Indonesia, Elsie Rinelza, akan segera share screen. Saya stop sharing dulu, silakan Eci. Terima kasih Ibu Lisa. Oke, selamat sore ibu-ibu semuanya. Iya. Selamat sore Eci. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendaftarkan member baru di Young Living. Oke, sebelum kita masuk ke tahap di virtual office-nya, saya akan jelaskan sedikit nih, syarat-syarat menjadi member Young Living itu apa sih? Nah, yang pertama, syaratnya, karena kita market Indonesia, pastikan member yang kita daftarkan itu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, member tersebut memiliki KTP yang masih berlaku. Yang ketiga, sudah di atas 18 tahun. Lalu data-data yang perlu Ibu siapkan juga itu berupa email ataupun data nomor kontaknya, kalau bisa sudah didapatkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan tahap pendaftaran online, karena akan memudahkan kita nanti ke depannya untuk step-step selanjutnya. Oke? Nah, setelah sudah mengerti dan paham semua syarat, sudah disiapkan. Apalagi, Ci? Coba diulang sekali lagi. Yang pertama, foto KTP-nya. Foto KTP-nya nanti Eci akan jelasin ya. Seperti apa foto KTP yang baik dan benar, tidak boleh. Seperti apa nanti Eci akan jelaskan. Lalu yang kedua apa lagi, Ci? Data nomor handphone dan data emailnya. Oke. Email yang aktif ya. Oke, thank you. Oke, sudah dapat semua data tersebut. Nah, kita tinggal lakukan proses pendaftaran member barunya melalui website resmi youngliving.com. Nah, ibu-ibu bisa akses link youngliving.com di browser masing-masing device-nya ibu. Oke, di sini bisa ibu lihat sekalian kan,
www.youngliving.com, diketik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kita lihat ada gambar bendera nih di pojok kiri atas. Nanti ada drop down list-nya. Ibu-ibu bisa pilih yang YL gambar bola dunia. Nah, di sini akan tampil semua berbagai negara. Karena kita marketnya Indonesia, mari kita pilih ke Asia, dan kita lihat ke bawah, ada Indonesia. Oke, sudah ketemu ya. Indonesia kita pilih di sini, bahasa saja dulu ya. Kita klik Indonesia bahasa. Ya, jadi sekarang kita sudah masuk ke website Young Living Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini menunya banyak ya ibu-ibu. Kalau ibu ingin mendaftarkan member baru, coba dilihat di pojok kanan atas. Ada tulisan obrolan langsung, jadi member, masuk, keranjang. Nah, untuk pendaftaran member baru, silakan ibu pilih jadi member dalam kurung anggota. Itu diklik. Nah, kita tunggu. Baik. Nah, keluar tampilan mendaftar akun dengan bahasa Indonesia seperti ini. Kalau sudah sampai tahap ini, yang pertama, Ibu bisa lihat ya, di sini yang pojok kiri bawah ada rincian keanggotaan. Di sana ada pilihan negara dan bahasa. Di make sure ulang saja, negara yang dipilih adalah negara market kita sendiri, yaitu Indonesia, jangan sampai pilih negara lain. Dan untuk bahasa sebenarnya tersedia ada dua, ada bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ibu bisa pilih sesuai keinginan Ibu. Nah, kali ini kita pilih dulu yang bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sebelahnya, itu ada siapa yang mengenalkan Anda dengan Young Living. Ini adalah bagian tahap di mana Ibu akan mengisikan data enroller dan sponsor. Oke? Supaya kolom pengisian sponsor dan enrollernya muncul, silakan ditik. Saya diberitahu oleh seseorang member atau anggota dan saya memiliki nomor ID-nya. Silakan ditik terlebih dahulu. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita share PPT sebentar ya Bu Lisa ya. Nah, ini dia. Pengisian sponsor dan enroller. Baik, ini sangat penting sebelumnya karena ini merupakan pilihan ibu-ibu sekalian akan ditaruh di mana member baru tersebut. Jadi ada dua, pengisian sponsor dan enroll. Untuk data sponsor, silahkan diisi di kolom ID sponsor saya yang terdapat di atas. Oke, sudah lihat semua ya? Nah, untuk data enroller, silahkan Ibu isi di kolom ID pendaftar yang terdapat di bawahnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, untuk pengisian data sponsor dan enroller, yang diisi adalah member ID atau nomor anggota pribadi sponsor dan enroller tersebut, berupa angka dan bukan nama. Jadi, silakan ketik member ID-nya yang berupa angka, jangan isi dengan namanya. Ada yang salah kah, Eci? Ya, jadi suka ada yang isi malah namanya, sehingga itu menyebabkan tidak bisa masuk ke tahap pendaftaran selanjutnya. Oke, jadi ini cukup penting ya, Ci, ya, untuk diingat oleh ibu-ibu, berupa angka, bukan nama. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke virtual office lagi ya, Ci? Ya, kita sharing virtual office kita lagi ya. Nah,
Tadi misalkan sudah diisi sponsor ID dan enroll-nya. Kita klik lanjutkan. Oke. Setelah klik lanjutkan, di sini kita masuk tahap pemilihan starter kit. Karena memang ada beberapa pilihan untuk Ibu bisa enroll bersama dengan Young Living Indonesia. Ada beberapa pilihan yang menurut kami sangat menyenangkan dan pasti menurut Ibu sangat menyenangkan gitu ya. Dan ada beberapa pilihan lain. Silakan Elsie boleh menjelaskan perbedaan antara Premium Experience Package 1, 2, Basic Kit Plus, ataupun Starter Kit. Silakan Elsie. Ya, jadi pilihan starter kit ini berarti pilihan pembelanjaan member baru Ibu. Nah, yang pertama itu ada namanya Premium Experience Package. Seperti apa sih paket Premium Experience Package kita? Bentar ya. Paket Premium Experience Package kita itu nanti berupa ini. Di dalamnya seperti apa yang Ibu dapatkan. Nah, Ibu akan mendapatkan 12 koleksi oil favorit. Nah, seperti ini. Di atasnya ada 10. Nanti jika kita tarik bagian atasnya, oke, ya. Nanti ada bagian bawahnya lagi, isinya seperti ini. Ada 2 oil lainnya, beserta oil ini sampel botol yang 1 mili dan dapat roller juga. Oke, dan paket ini juga lengkap dengan pilihan diffuser. Pilihan diffusernya apa saja, Ci? Nah, untuk PEP yang 1, pilihan diffusernya adalah? Untuk PEP yang 1, ingat ya Ibu, PEP 1 itu Dewdrop Diffuser. Yes. Jadi jika member baru Ibu tertariknya dengan Dewdrop Diffuser, silakan pilih Premium Experience Package 1. Kalau tertariknya dengan yang satu lagi, Premium Experience Package 2, diffusernya yang berbeda ya, Ci? Diffusernya apa? Diffuser, untuk paket Premium Experience Package 2 itu Desert Mist Diffuser. Yes. Jadi jangan sampai salah ya. Yang satu tadi Dewdrop, yang untuk 2 Desert Mist. Apabila Ibu ingin lebih jelas mengenai koleksi oil yang terdapat di dalam Premium Experience Package kami, lalu mengenai itu sudah saya jelaskan, Ibu bisa berkunjung ke YouTube-nya Young Living Indonesia. Saya sudah banyak menjelaskan di sana sampai 3 part semua essential oil yang terdapat di PEP. Lalu kemudian apabila Ibu ingin mengenal lebih dalam tentang diffuser kita, perbedaan antara diffuser Desert Mist dan kemudian juga mungkin Dewdrop atau bahkan dengan Aria, lalu kemudian ada Sweet Aroma, lalu kemudian ada Owl, itu juga sudah ada, kami berikan linknya di IGTV-nya Young Living _Indonesia. Jadi kita tidak akan membahas itu di sore hari ini, Ibu bisa refer ke Young Living Indonesia YouTube atau ke Instagram-nya Young Living _Indonesia. Yang jelas, yang barusan kita jelaskan, isi dari PEP 1 beserta pilihannya adalah Dewdrop Diffuser, PEP 2 pilihannya adalah Desert. Lalu selain itu ada pilihan lain lagi, selain Ibu, tapi sayang banget Bu kalau Ibu nggak beli PEP gitu ya, karena banyak sekali benefit-benefit yang new enroll Ibu akan dapatkan karena ada koleksi 12 oil di dalamnya, beserta diffuser, dan sebagai enroller, Ibu juga mendapatkan beberapa bonus lainnya tentunya yang sangat menyenangkan. Lalu, tapi tetap ada beberapa pilihan lain. Basic package apa sih bedanya? Tolong dikasih tahu dong. Kalau basic package, dia ada 2. Basic package saja atau yang plus package. Nah, kalau basic package saja, tadi kan paket PEP-nya lengkap ya. Kalau basic package yang atas ini tidak Ibu dapatkan. Jadi, Ibu hanya mendapatkan bagian bawah ini saja. Yaitu Aroma Is dan Stress Away. Dan 5 mili ya. Beserta botol sampel dan Aroma Glide. Ya, benar sekali. Nah, bedanya dengan yang plus package apa sih? Kalau tadi hanya dapat bagian bawahnya saja, kalau yang plus package, Ibu bisa dapatkan beserta diffusernya yang jenis Dewdrop. Jadi nggak bisa milih ya, Ci? Tidak bisa. Hanya Dewdrop saja?
Ya, benar sekali. Nah, terakhir kita ada satu paket lagi namanya Starter Kit. Starter Kit itu paket yang berisikan buku kode etik, definisi program kompensasi, brosur selamat datang, peta Young Living, dan sekilas tentang essential oil kita. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti banyak isinya. Bisa buat member baru untuk mempelajari dan mengenal Young Living. Nah, kalau di dalam PEP sendiri, Ci, diletakkannya di sebelah mana ya si starter kit kita ini? Ya, starter kit ini sudah include di paket PEP dan basic package dalam kotak ini. Nanti Ibu bisa temukan di sebelah kanan yang ini. Nanti ada slotnya di dalam ini. Nanti akan ada paket starter kit tersebut. Oke. Thank you, Eci. Silakan dilanjutkan, Ci. Kita lanjutkan ya pendaftarannya. Untuk pilihan starter kit-nya, ingat kalau misalkan mau pilih yang Premium Experience Package 2, jangan lupa ditik nih. Jadi, misalkan member baru Ibu tertarik dengan PEP Desert Mist Diffuser. Sudah dipilih, sudah ditik juga. Langkah selanjutnya adalah apakah member baru Ibu berminat pembelanjaan pertamanya dijadikan IR atau tidak, Essential Reward Order atau tidak. Misalkan member baru Ibu ternyata belum terlalu minat dengan program Essential Reward Membership kita. Jadi silahkan Ibu pilih tidak. Untuk pertanyaan apakah Anda ingin berlangganan Essential Reward dan mendapatkan produk gratis. Jika sudah pilih tidak, berarti nanti silahkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika misalkan dari awal ternyata member baru Ibu sudah berminat gabung dan menjadikan pesanan pertamanya sebagai Essential Reward, silahkan pilih iya. Setelah dipilih ya, ada lagi lanjutan pertanyaan, apakah Anda ingin menjadikan Premium Experience Package sebagai Essential Reward pertama Anda? Nah, ini berarti PEP-nya terhitung sebagai pesanan IR bulan pertama. Ya harus jawab iya dong, sudah 100 PV. Sayang sekali ya kalau Ibu tidak ke IR. Kita tidak akan bahas lebih jauh apa saja benefit seorang member IR dibandingkan dengan SO, karena baru 2 hari yang lalu sudah dijelaskan oleh Maharani dan Ibu Indri. Hari ini kita lebih ke arah proses enrollment-nya lewat virtual office. Silakan dilanjutkan, Erci. Pastikan ya kedua-duanya dijawab iya supaya pesanannya terhitung sebagai IR pertamanya. Oke, karena sudah setuju nih bergabung keanggotaan IR, maka selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah merancang kit Anda. Apa sih rancang kit Anda ini? Mari kita tik terlebih dahulu, lalu sesuaikan pesanan bulanannya. Nah, jadi setelah member baru tersebut berminat bergabung keanggotaan IR, berarti harus ada template IR yang kita create saat pendaftaran awal. Template IR itu minimal 50 PV, itemnya tidak akan diproses untuk bulan ini, namun akan diproses mulai per bulan depan. Jadi seperti ini tampilannya, ada ringkasan order IR. Nah, di sini kita bisa ketik nama produk yang kita inginkan sebagai template IR bulan depan. Misalkan saja Ravinsara, tambahkan. Ini masih 28,5 ya, total PV-nya masih kurang nih untuk IR template, minimal 50 PV. Coba kita tambah misalkan 1 peppermint. Oke, ini juga sudah cukup ya berarti. Jadi ini 1 peppermint dan 1 Ravinsaranya merupakan item template IR yang akan mulai berjalan di bulan depan.
Di sini minimal PV-nya sudah 50. Kita simpan template tersebut. Setelah kita simpan, nah, maka akan muncul pilihan menu selanjutnya, ada tambahkan produk lain bulan ini atau berikutnya. Jadi, misalkan member baru Ibu, selain pembelanjaan Premium Experience Package-nya, berminat untuk nambah satu produk lainnya yang tidak ada di PEP. Nah, kita bisa tambahkan produk lain untuk belanja saat ini di menu ini. Kita klik, nah nanti akan keluar seperti ini. Oke. Misalkan saja membernya ingin tambah item satu Clarisets ya. Bisa jadi nih, selain membernya butuh juga untuk item selain di PEP, mungkin member baru Ibu berminat ikut promo PVIR. Kita tiap bulan kan ada nih 120 PV, free item apa. Karena tadi pembelanjaan PEP-nya sudah 100 PV, Ibu mungkin bisa saja mau tambah lagi tidak, biar bisa dapat promo PV bulanan yang 120. Misalkan tambah satu Clarisets. Subtotal PV-nya sudah 148,75 karena sudah include dengan paket Premium Experience Package yang 100 PV. Diperhatikan juga subtotal jumlah pembayarannya. Jika itemnya sudah sesuai semua, kita bisa lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu pembayaran. Setelah klik pembayaran, dia akan kembali lagi dulu ke menu sebelumnya. Nah, setelah sudah add item tambahan lainnya, kita tinggal lanjutkan saja ke langkah berikutnya. Diklik. Nah, di sini kita masuk ke tahap pengisian informasi pribadi anggota member baru Ibu. Di sini bisa disiapkan foto KTP yang sudah didapatkan. Jadi, acuan pengisian informasi keanggotaan ini adalah data dari KTP member baru Ibu tersebut. Yang pertama, mari kita lihat untuk pengisiannya di sini. Pertama, pengisian nama. Baik, untuk pengisian nama kita sharing dulu mungkin ya Bu Lisa PPT-nya. Oke, saya gantian share ya. Oke, kita masuk ke pengisian nama ya. Pengisian nama ini paling penting loh Ibu-Ibu. Jangan sampai salah, kenapa? Karena kita semua data yang Ibu input di Virtual Office saat pendaftaran akan diverifikasi, termasuk nama. Nah, kita lihat di sini kan, nama di KTP, nama orang Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang satu suku kata, ada dua suku kata, ataupun seterusnya. Gimana sih cara kita mengisi dengan baik dan benar di Virtual Office untuk nama-nama tersebut? Nah, untuk Virtual Office kita sendiri memiliki 3 kolom pengisian nama, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Mandatory field yang harus diisi adalah nama depan dan nama belakang. Jadi dua ini ya, Ci, nama depan, Ya, nama belakang. benar Bu Lisa. Oke. Misalkan member baru yang Ibu daftarkan hanya memiliki satu suku kata nama saja. Gimana sih cara ngisinya? Baik, saya jelaskan ya. Satu suku kata nama yang terdapat di KTP member tersebut, silahkan diisi di kolom nama depan. Oke. Nah, untuk nama tengah, silahkan dikosongkan saja. Dan untuk nama belakang, bisa Ibu isi dengan titik. Karena satu suku kata ya, Ci? Benar, Ibu Lisa. Jadi, hanya satu suku kata, nama depan saja, nama belakangnya silakan isi titik.
Oke. Selanjutnya dengan 2 suku kata. Pengisiannya seperti apa? Berarti di satu suku kata awal, silakan isi di kolom nama depan. Oke. Sedangkan nama tengah, silakan dikosongkan. Selanjutnya, untuk 2 suku kata kedua, silakan isi di kolom nama belakang. Nah, ini karena memang mandatorinya adalah yang nama depan dan nama belakang ya, Ci. Benar sekali. Maka walaupun 2 suku kata yang diisi adalah nama depan dan nama belakang. Kalau 3 suku kata gimana, Ci? Kita lanjut yang 3 suku kata ataupun seterusnya. Mungkin 3 suku kata karena memang pas ya, kolom kita ada 3. Jadi silakan diisi dengan masing-masing per suku kata. Suku kata yang pertama di nama depan, suku kata kedua di kolom nama tengah, dan suku kata ketiga di kolom nama belakang. Oke. Jadi ini suku kata pertama, kedua, dan ketiga. Jadi misalkan memang yang terisi full nih, ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang, saat nanti sudah lengkap pengisiannya, kadang nama tengahnya suka tidak muncul. Itu tidak perlu khawatir, karena di sistem kita, nama tengahnya tetap muncul dengan lengkap. Jadi, tetap diisi ya Ibu-Ibu, jangan sampai dikosongkan. Baik, kita lanjut lagi ya Bu Lisa ya. Oke. Ibu-ibu apabila ada pertanyaan boleh ditulis dulu loh, tapi mungkin nanti kita akan jawabnya di belakang ya, Ci ya. Oh iya, baik. Supaya nanti lebih jelas lagi, tapi Ibu boleh tulis dulu aja. Karena Elsie mau melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian nama, seperti. Oke. Nah, ini di KTP kita itu kan bermacam-macam ya, namanya ada yang dengan gelar juga, ada yang dengan marga juga. Nah, kalau yang sudah ada gelar dan marga di KTP-nya, silakan Ibu-Ibu isi juga gelar dan marga tersebut saat pendaftaran member baru. Jadi jangan sampai tidak diisi gelar dan marganya. Kalau di KTP-nya ada, silakan diisi juga. Tapi kalau di KTP-nya tidak ada gelar atau marga, diisi nggak, Ci? Tidak perlu. Oh, jadi ini hanyalah diisi apabila gelar atau marga tersebut memang sudah terdapat di Tertera KTP. di KTP. Iya, benar. Jadi kita pengisian nama itu benar-benar persis sama sesuai apa yang tertera di KTP member baru kita. Oke. Baik. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah tidak mengisi dengan nama panggilan, karena masih banyak loh yang daftarnya pakai nama panggilan, bukan nama resmi KTP. Jadi ini suka masih ada aja gitu ya, Ci? Iya, benar. Nama panggilan aja gitu diisi ya. Oke, lalu yang tidak direkomendasikan lagi apa, Ci? Yang tidak boleh itu menambah, mengurangi, ataupun menyingkat nama dari nama KTP member baru tersebut. Misalkan namanya hanya satu, Elsie. Terus karena mungkin kolom kita ada 3 ya Bu Lisa, mungkin ingin diisi semua, jadi ditambah-tambah namanya Elsie binti Fulan, seperti itu misalkan. Jadi jangan ditambah-tambah ya Ibu-Ibu, kalau di KTP-nya cuma Elsie, ya Ibu isinya cuma Elsie saja. Terus disingkat, misalkan saya di KTP namanya Elsie Rinelza, tapi saat pengisian saya isinya Elsie R. Titik. Nah, saya singkat tuh, padahal di KTP itu namanya panjang, Rinelza. Nah, kalau disingkat, itu sudah tidak sesuai dengan KTP. Berarti itu tidak boleh ya Ibu-Ibu, karena pengisiannya, diingat sekali, harus sama persis dengan nama yang tertera di KTP. Intinya ini ya, Ci, isi sesuai nama yang tertera di KTP. Iya. Ci, boleh nggak, Ci, mumpung lagi membahas ini, saya yang bertanya deh, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang menyangkut akan hal ini. Kalau nanti ada yang kelewat, Ibu-Ibu kita akan balik lagi ya, boleh ya. Tapi ada beberapa yang tadi saya memang sudah lihat, Ci, yang mumpung lagi berkaitan. Apabila, kita kembali ke sini, Ci, apabila ternyata suku katanya ada 5 atau 6,
Lisa, Evi, Leni, Elsie, Rinelza, Boru, Manurung. Oh, mana dia tuh? Silahkan. Dan itu semua tertera loh di KTP, Ci. Wow, Lisa, Evi, Leni, Elsie, ya Bu ya. Boru, Manurung. Ada harganya. Tuh gimana tuh, Ci? Waduh. Wah, susah nih ngisi ujian nama sepanjang itu. Oke, kita sharing di VO aja kali Bu ya, biar sekalian contoh cara pengetikannya seperti apa. Oke. Kalau gitu, silakan. Saya stop share ya. Silakan Ibu Lisa. Silakan, Ci. Oke. Nah, misalkan tadi 5. namanya ada 5 ya, lebih dari 3 ya. Nah, silahkan dipilih saja pembagian pengisian di kolom nama depan, nama tengah, ataupun nama belakang. Yang terpenting adalah semua nama yang tertera di KTP itu tertulis di saat pengisian nama virtual office. Misalkan Lisa, Evi, Leni, Elsie, Rinelza. Bisa seperti itu. Atau misalkan Lisa, Evi, Leni, Elsie, Rinaza. Juga bisa. Atau Lisa, Evi, Leni, Elsie, Rinaza, itu juga bisa. Yang penting tidak ada satu nama pun yang kurang di situ. Jadi harus lengkap dan sesuai urutan ya Ibu-Ibu, jangan dibolak-balik nih. Misalkan Lisa, Evi, Leni, Elsie, Rinaza, jangan dibolak-balik jadi Elsie, Evi, Lisa, Rinaza, Leni. Tuh, jangan. Jadi sesuai urutan di nama di KTP-nya juga. Yang jelas gitu ya, Ci, sesuai urutan nama di KTP. Ya, benar. Nah, kalau ada kesalahan bisa diperbaiki nggak sih, Ci? Misalnya sedikit lah kesalahan apa gitu ya, bisa nggak diperbaiki? Apa yang harus dilakukan apabila teman-teman ibu-ibu member kita melakukan kesalahan dalam hal mengisi nama depan, nama tengah, dan nama belakang ini? Ya, jadi kalau misalkan ternyata tidak sengaja melakukan kesalahan dalam pengisian nama, nanti ibu-ibu sekalian bisa melakukan update nama ke accounts dengan cara meng-email ke account updates@youngliving.com. Oh, oke. Dengan cara, coba boleh ditulis di kolom chat nggak, Ci? Supaya ibu-ibu di sini jelas. Oh, baik. Ditulis di kolom chat, apabila terjadi kesalahan ibu-ibu sekalian, Elsie akan menulis, mengirimkan email ke alamat mana, Ci? Account updates@youngliving.com. Sebentar ya. Ini. Sebentar, Eci akan menuliskan ya. Sudah, Ci? Oh, sebentar. Sudah? Oke, sudah saya share ya Ibu-Ibu ya. Di situ ya Bu, kalau ada kesalahan. Sebelum dilanjutkan, Ci, ada satu lagi dong pertanyaan. Apabila ada tanda baca, contohnya di sini Bu Jirena, boleh tolong ditulis nggak Bu Ci? Apa namanya? AN, kemudian apostrof di atas, guna. Itu kalau ada tanda baca seperti itu, seperti apa penulisannya ya, Ci? Sebentar, untuk yang gimana Ibu Lisa? Ada di chat, Eci bisa lihat di kolom chat sebentar. Itu ada pertanyaan dari Ibu Kirena, ada tanda baca namanya. Bisa kah?
Oh, tanda baca Ya. AN. Kalau untuk tanda baca seperti ini, menurut saya silahkan dispasi saja ya Ibu-Ibu. Karena kalau misalkan ada tanda baca selain tanda titik, kadang sistem kita malah membaca itu sebagai error, dan nanti ke depannya mungkin Ibu akan terkendala di masalah mungkin pembayaran, VA-nya tidak muncul, seperti itu. Jadi kalau yang tanda bacanya apostrofi seperti ini, ada baiknya dispasi saja. Oh, jadi yang tanda baca yang dibaca oleh sistem kita hanyalah Titik. titik. Oke. Iya. Cukup jelas ya Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih loh Mbak Elsie sharingnya. Oke. Yang Kita lanjut ada lagi. pertanyaan lagi, nanti kita lihat lagi ya Bu. Yang tadi yang saya lihat hanya benar-benar yang sepertinya sangat berhubungan dengan permasalahan nama ini. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Setelah diisi, misalkan namanya tadi ini. Nah, kita masuk ke jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini mudah, karena dia drop down list, jadi tinggal dipilih saja nih, pria atau wanita. Nah, selanjutnya ID pemerintah. ID pemerintah di sini maksudnya adalah nomor KTP member tersebut. Yang 16 digit angka ya Ibu ya. Jadi ini adalah nomor KTP. Jadi pastikan ibu-ibu menginputnya sudah 16, tidak boleh kurang, dan urutannya sesuai, angkanya juga benar, karena ini juga akan mempengaruhi verifikasi ke depannya. Jika tidak sesuai, nanti tiba-tiba keanggotaannya tidak bisa login di Virtual Office. Jadi pastikan nomor KTP yang diisi di ID pemerintah, angkanya sesuai dengan yang tertera di KTP. Oke, ada 16 angka. Jika sudah diisikan, kita lanjut ke tanggal lahir. Tanggal lahir juga gampang nih, karena semua pilihan tahun, bulan, dan tanggalnya drop down list semua. Jadi ibu-ibu silakan pilih sesuai dengan tanggal lahir member barunya ibu. Ya, misalkan kita pilih tahun berapa ya? 90 ya. Bulan Mei, tanggal 4. Nah, tinggal dipilih. Mudah nih, karena dia menunya drop down list. Lalu lanjut ke pengisian alamat. Nah, alamat di sini silakan ketik dan input alamat sesuai dengan alamat KTP member. Yang sesuai dengan alamat KTP ya ibu-ibu untuk diisi di sini. Jangan alamat lain dulu. Pokoknya yang diisi di sini adalah alamat yang tertera di KTP. Oke, misalkan di sini ada diisi alamatnya, RT RW-nya juga dilengkapi, kotanya, misalkan Jakarta Selatan. Ini suka banyak yang lupa nih, kotanya diisinya cuma Jakarta aja, tapi nggak diisi selatan utaranya atau barat. Jadi kan bingung ya, maksudnya lebih lengkap, lebih baik. Misalkan Jakarta Selatan. Provinsinya ini drop down list, bisa dipilih, atau misalkan sudah tahu provinsinya apa, tinggal diketik, nanti dia muncul DKI Jakarta. Nah, kode pos. Kode pos ini saya tahu memang tidak ada info kode pos di KTP kita. Tapi tetap harus diisi ya saat pendaftaran member baru, karena ini termasuk mandatori. Kalau nggak ada di KTP, gimana dong? Kita bisa cari di Google. Kita searching aja nih kecamatan kelurahannya, nanti pasti muncul kode posnya berapa. Nanti kalau udah dapet dari Google, silakan diisi. Kalau sudah lengkap alamatnya, kita langsung ke bagian pengisian email. Pastikan alamat email yang akan diinput itu adalah alamat email member pribadi tersebut dan aktif. Karena nanti dari email ini, member tersebut akan mendapatkan info mengenai pendaftaran berhasil atau tidaknya, ataupun info-info produk lainnya dari Young Living ke depannya. Jadi, jangan sampai salah isi, ataupun jangan sampai pilih alamat email yang tidak aktif. Misalkan ini kita ketik alamat emailnya seperti ini,
@yahoo.com. Lalu di samping sebelah kanannya ada konfirmasi. Konfirmasi alamat email yang sudah kita ketik sebelumnya. Pastikan sama, jangan berbeda. Sebentar ya. Oke. Pastikan sebelah kiri dan kanan untuk alamat emailnya diisi sama, tidak berbeda. Lalu masuk ke pengisian nomor telepon utama atau nomor handphone pribadi member tersebut. Di sini bisa diisikan langsung saja. Nah, ada pilihan lainnya nih di telepon kedua. Itu opsional, tidak harus diisi. Satu nomor saja itu cukup. Tapi jika misalkan memang ada telepon kedua yang ingin diisikan, silahkan. Tapi kalau dikosongkan juga tidak apa-apa. Oke, sudah selesai untuk pengisian nomor kontaknya. Nah, lalu kita masuk ke bagian informasi untuk masuk. Ini adalah bagian di mana ibu-ibu silahkan membentuk atau create nama pengguna atau username, kata sandi atau password yang kedepannya akan digunakan saat member login virtual office. Oke, jadi ini penting. Ini silahkan di-create sekarakteristik mungkin, namun ingat, create saja yang mudah diingat, karena yang gampang diingat oleh ibu-ibu sekalian. Karena kalau misalkan terlalu rumit juga, misalkan lupa password, nanti susah lagi kita reset passwordnya kan. Jadi di-create dengan karakter yang mudah diingat, namun tetap karakteristik. Pertama, nama pengguna atau username. Ibu bisa create dengan nama aslinya, boleh. Di sini boleh pakai nama panggilan nih untuk nama pengguna. Misalkan di sini nama panggilannya ini. Misalkan create nama pengguna seperti ini. Diingat ya, tapi untuk nama penggunanya misalkan di sini pakai spasi. Ingat, nanti saat login berarti menggunakan spasi juga. Tapi kalau misalkan digabung semua, ya saat login berarti digabung juga semua tanpa spasi. Lalu masuk ke kata sandi atau password. Nah, ini paling krusial nih kalau password nih, suka lupa-lupa juga nih. Nah, di sini, kalau untuk password virtual office kita, harus minimal 8 karakter. Ingat ya, 8 karakter dan terdiri dari kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. 8 karakter kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi semuanya sudah ada yang lengkap. Nah, kalau misalkan kita create, kita ketik di sini, nah ini agak tricky sih karena munculnya kan titik-titik ya. Jadi kita ketiknya pelan-pelan aja, pastikan yang mana huruf kecil dan huruf besarnya diingat, dan angkanya juga. Oke, dikonfirmasi lagi di sebelah kanannya. Oke, selesai. Nah, ini di bawahnya yang terakhir ada PIN 4 digit. Berarti ini adalah PIN yang akan digunakan dan akan diverifikasi oleh member service kita jika nanti member baru ibu ke depannya melakukan proses order atau misalkan ada perubahan akun, nanti pasti semuanya kita verifikasinya 4 PIN digit ini. Silahkan di-create dengan 4 angka saja. Ingat, 4 angka saja dan yang mudah diingat juga karena misalkan nanti ke depannya member tersebut lagi kontak call center atau lagi live chat, pasti nanti konfirmasinya, verifikasinya adalah 4 digit PIN ini. Jadi diingat aja yang mudah, 4 digit PIN, misalkan kita isi, dia nanti keluar bentuknya titik-titik juga. Ya, 4 digit. Oke. Nah, ini kalau misalkan saya boleh sarankan, misalkan yang suka lupa nih, dicatat nih di
buku atau di handphone nama pengguna, kata sandi sama PIN yang udah di-create. Karena kadang kan memang suka lupa nih. Jadi silahkan dicatat aja, disimpan di mana, supaya memudahkan ke depannya untuk login ataupun untuk verifikasi. Oke, itu sudah selesai untuk informasi masuknya. Kita lanjut informasi mengenai komisi. Ini sebenarnya lebih ke pengisian data NPWP. Dan ini masih opsional, tidak diwajibkan. Jika misalkan member barunya berkenan dari awal sudah melakukan pengisian data NPWP, silakan pilih individu. Jangan pilih yang bisnis ya. Jadi, pilihlah yang individu dan silakan masukkan nomor NPWP-nya di kolom bawah sini. Namun, misalkan tidak berkenan untuk memasukkan data NPWP-nya juga tidak apa-apa. Oke. Udah. Kita lanjut. Berarti sudah selesai semua nih pengisian informasi pribadi member barunya. Sekarang, karena kita mau masuk ke langkah berikutnya, kita centang dulu nih syarat dan ketentuannya. Bahwa kita menyetujui semua persyaratan perjanjian member Young Living Indonesia. Dicentang. Harus ya mandatory dicentang ya, Ci? Harus. Kalau tidak, kita tidak bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke setuju. Nah, kita masuk ke tahap mengunggah dokumen. Dokumen apa yang kita unggah di sini? Foto KTP member baru kita. Oke. Nah, untuk data foto KTP yang bisa diunggah dalam bentuk apa, itu kita terimanya dalam bentuk PDF, PNG, doc, docx, atau JPG. Ingat ya, formatnya kita bisa terimanya yang seperti ini. Jadi selain itu, kita sistemnya tidak akan terima nih, misalkan formatnya di luar format yang telah tertera di sini. Nah, misalkan sudah disiapkan nih, foto KTP-nya sudah ada di data dokumennya Ibu, tinggal klik pilih file, tinggal dipilih aja, misalkan salah satunya. Nah, nih, kalau seperti ini berarti dia sudah berhasil dipilih dengan format JPG, tinggal kita klik unggah file. Oke, nih, tanda kalau KTP atau file yang kita pilih tadi sudah berhasil diupload, dia akan pindah ke sebelah kanan. Kalau belum berhasil diupload, ini kolom ini tidak ada ya, Ci? Dia akan tetap di sini nih. Kalau udah berhasil, dia akan pindah ke sebelah kanan sini. Oke. Kita share PPT dulu untuk mengenai syarat-syarat untuk KTP ya, Bu Lisa ya? Oke, saya gantian yang share ya, supaya mungkin ibu-ibu di sini bisa lebih jelas tentang unggah KTP ini. Tadi kita udah sampai sini. Tunggu sebentar ya. Oke, silahkan Eci, pengunggahan data KTP. Ya. Nah, pengunggahan data KTP ini juga penting ya Ibu-Ibu. Kenapa? Karena masih banyak tim verifikasi kita temui bahwa data KTP yang diunggah ternyata tidak sesuai dan tidak sempurna. Jadi mari kita tahu nih poin-poin penting apa sih untuk KTP yang kita unggah. Itu bisa sempurna ya, Ci? Silahkan, Eci. Bisa lolos verifikasi. Yang pertama, KTP merupakan iktp yang masih sah dan berlaku seumur hidup. Oke, masih berlaku ya Ibu KTP-nya, ingat. Nah,
saya paham bahwa memang kita beberapa ada yang mungkin melakukan perubahan iktp dan pegangnya resi nih, resi perubahan iktp. Tidak apa-apa, itu bisa kita terima, tapi pastikan resi tersebut juga masih berlaku. Oke? Biasanya sih resi KTP itu berlakunya 6 bulan. Jadi pastikan masih berlaku. Kalau itu Ibu punya, itu kan bentuknya panjang seperti surat Ibu ya. Ibu bisa scan atau foto juga, dan pastikan fotonya clear, itu bisa diupload dan menggantikan KTP. Oke. Dan foto KTP yang diunggah yang pertama harus jelas, resolusinya baik, utuh dan tidak terpotong atau tertutup bagian KTP tersebut. Nah, format KTP yang diunggah tadi saya sudah jelaskan, ada PDF, PNG, DOC, DOCX, dan JPG. Nah, size yang kita terima itu ada di bawah 1 MB, jangan melebihi 1 MB ya, karena nanti sistemnya tidak akan bisa untuk mengupload. Oke. Nah, yang tidak boleh itu biasanya gimana sih? Banyak nih yang unggah-unggah fotonya ternyata tidak sempurna dan menyebabkan tim verifikasi tidak bisa menerima. Oke, yang pertama foto KTP-nya blur. Blurnya kenapa gitu? Bisa jadi karena saat ambil foto KTP-nya goyang nih dikit, jadi dia tidak sempurna saat tim verifikasi mau cek, itu semua datanya jadi blur. Nah, atau saat ngambil foto KTP itu dekat cahaya lampu yang silau, sehingga hasil foto jepretannya itu ada bagian silaunya. Misalkan ya, nih saya punya dummy KTP nih, terus dia silau mungkin lampunya itu hasil jepretannya silau di bagian nomor KTP-nya, sehingga kita mau verifikasi nomor KTP-nya juga kesulitan. Jadi pastikan tidak ada hasil foto KTP-nya itu tidak silau dan tidak menutupi data yang ada di KTP. Terus foto KTP-nya resolusinya kecil sekali, jadi mungkin saking kecilnya itu saat kita coba zoom pecah, sehingga data yang ingin kita verifikasi semuanya blur. Nah, itu juga jangan diunggah dengan resolusi kecil. Terus foto KTP tidak utuh. Tidak utuh seperti apa maksudnya? Jadi masih banyak nih foto KTP-nya. Foto KTP itu kan lengkap. Ada data, ada foto diri, dan ada tanda tangan. Masih banyak yang unggahnya misalkan cuma ini aja nih. Nah, datanya aja nih yang difoto. Tapi bagian sisi untuk foto diri dan tanda tangannya tidak ada gitu. Jadi yang difotonya bagian ini saja. Atau ada juga yang foto bagian ininya aja, tanda tangan dan foto pribadi, tapi datanya tidak difoto. Nah, ini tidak lengkap, jadi nggak utuh. Atau dia nggak utuh di bagian provinsinya juga bisa. Jadi kan ada provinsi dan kabupaten nih di atas ini. Jadi dia fotonya dari data nama aja nih. Jadi provinsi dan data kabupatennya tidak difoto, itu juga tidak utuh, terhitung tidak utuh. Apalagi tidak utuh di bawah yang ada data tanda tangannya, itu tidak boleh. Nah, terus ada bagian dari foto KTP yang tertutupi. Jadi masih banyak ditemukan foto KTP-nya full seperti ini. Tapi ada bagian ditutupi, misalkan foto dirinya ditutup sama jempol, atau tanda tangannya ditutup sama jempol, atau nggak sengaja pas foto megangnya kayak gini. Nah, itu kan menutupi data penting dari KTP ya, Ibu-Ibu ya. Jadi itu juga tidak boleh. Harus lengkap seperti ini, tidak ada yang ditutupi, ataupun sengaja malah mungkin dikasih emoji nih di bagian fotonya, karena mungkin fotonya tidak mau kelihatan. Itu tidak boleh. Jadi data KTP-nya harus benar-benar lengkap dan terlihat semua. Oke? Nah, selanjutnya juga tidak boleh mengupload KTP yang sudah expired ya Ibu-Ibu. Masih banyak loh yang daftar member ternyata KTP-nya expired. Harus diperhatikan dulu.
Kalaupun membernya kasih yang expired, coba ditanyakan lagi, sudah urus yang baru belum? Siapa tahu dia ternyata simpan resinya. Jadi yang kita upload resi KTP-nya. Selanjutnya, karena dokumen yang kita terima hanya KTP ataupun resi, kita tidak akan terima SIM, NPWP, ataupun data kartu lainnya, foto pribadi, dan unggahan dokumen lain selain KTP ataupun resi KTP. Jadi yang kita terima hanya KTP saja. Sudah cukup jelas ya Ibu-Ibu untuk syarat dan ketentuan mengunggah data KTP dengan baik dan benar? Jangan sampai salah lagi. Jadi ini sangat penting karena nanti kalau ada kesalahan-kesalahan kecil seperti yang sudah saya jelaskan, tiba-tiba akunnya nggak bisa login, nanti nggak bisa belanja. Nah, oke, kita sharing screen lagi ya Bu Lisa ya. Tadi kan kita sudah sampai ke tahap unggah KTP. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita udah masuk nih ke informasi pengiriman dan tagihan. Informasi pengiriman ini adalah pilihan paket pesanan member baru Ibu ingin dikirim ke alamat atau diambil langsung di Willcall, toko kita sendiri. Nah, di sini ada nih cara pengiriman. Silakan diklik, nanti ada drop-down list-nya. Ada YL Indonesia pengiriman. Jadi, ini khusus untuk yang delivery ke alamat member tersebut. Bisa dipilih kalau misalkan mau delivery. Nah, untuk yang pengiriman, di sini juga ada pilihan lagi setelah itu. Mau dikirim sesuai dengan alamat utama yang sudah kita isi sesuai KTP tadi, nanti dia akan muncul di sini. Atau mau dikirim ke alamat berbeda, mungkin saja alamat KTP-nya di mana, tapi tinggalnya di mana. Gitu. Kita antik, lalu kita isikan data alamat yang baru. Nih, bisa diisi di sini, sesuai dengan alamat yang ingin dituju. Selain pengiriman, ada will call. Indonesia will call itu berarti tidak dikirim, tapi barangnya langsung diambil di will call. Nah, di sini kan ada ketentuannya ya Ibu ya. Ini merupakan order yang diambil sendiri oleh pelanggan di lokasi yang dipilih. Order siap diambil setelah pembayaran berhasil diproses. Jika tidak diambil dalam waktu 3 hari kerja, order akan dibatalkan. Jadi diingat, untuk pilihan will call, karena itu metode pengambilan sendiri langsung, kita memberikan batas waktu 3 hari kerja. Jika lewat dari 3 hari kerja, nanti order tersebut akan dibatalkan otomatis dari sistem kita. Nah, saya mau informasikan sekalian nih, kita kan masih masa pandemi. Jadi, untuk pilihan will call ini sudah dibuka di sistem. Bisa pengambilan langsung, namun sementara kita hanya melayani pengambilan bulky order Ibu-Ibu. Jadi kita belum bisa ngambil satuan, minimal 10 order, dan sebelumnya sudah di-email ke pickup request dan mendapatkan kode pengambilan dan jadwal pengambilan. Nah, jadi untuk sementara ini, pengambilan pesanan satuan belum bisa, hanya bisa yang bulky order dan sebelumnya sudah di-email untuk mendapatkan jadwal pengambilan. Ingat ya. Jadi misalkan ini kita pilihnya will call, tahap selanjutnya nih, masuk ke informasi tagihan. Ini adalah cara pembayaran yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pesanan member baru Anda. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau melalui Virtual Office memang hanya ada kartu kredit atau transfer BCA. Kalau misalkan kartu kredit, silakan diisi lengkap data kartu kreditnya. Bisa di sini.
Ibu bisa lihat ya. Ada yang kedua itu bisa dipilih dengan cara transfer BCA. Namanya wire transfer atau virtual account. Nah, untuk sementara ini kita hanya kerjasama dengan BCA, jadi baru ada virtual account BCA. Untuk bank lain belum ada ya Ibu-Ibu, jadi kita hanya ada virtual account bank BCA. Oke, misalkan sudah dipilih nih, mau transfer saja, klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul ringkasan informasi anggota yang telah Ibu isi dari awal beserta item-item pesanannya. Di sinilah Ibu bisa dicek dan recheck ulang ya sebelum kita aktivasi. Mulai dari yang pertama informasi pribadi. Harus dicek semua nih. Nama. Nah, di sini mungkin kalau ada nama tengah tadi diisi di kolom nama tengah mungkin tidak akan muncul di sini, tapi nanti saat sudah berhasil pendaftarannya sebenarnya nama tengah tersebut tetap ada. Alamat email juga. Nah, diperhatikan lagi, jangan sampai salah ketik, nanti member barunya kasihan nggak dapat info, promo, update-update dari Young Living. Telepon, alamat utama, di sini juga silahkan dicek kembali. Nah, di sini ada kolom pengiriman dan penagihan, itu ada cara pengiriman pesanan yang sudah kita pilih dan cara pembayarannya. Nah, untuk item pesanan, kita bisa lihat nih di bawahnya ada ringkasan order. Nah, Ibu-Ibu ingat nggak tadi? Kalau yang saya pilih Clarises itu adalah item yang saya tambahkan dari pilihan menu tambahkan produk belanja bulan ini. Jadi yang muncul hanya Clarises dengan PEP 2. Sedangkan item yang saya input saat create template, yaitu satu peppermint dan satu Ravinsara, itu tidak akan muncul. Karena itu hanya template yang akan berjalan mulai bulan depan. Oke, jadi ringkasan ordernya hanya 2 item ini. Kalau misalkan Ibu-Ibu sudah yakin nih, kita cek lagi subtotal pembayarannya, tipe pembayarannya. Kalau semua datanya sudah benar, silakan diaktifasi dan pemeriksaan. Jika ada yang salah, misalkan salahnya di bagian informasi pribadi, misalkan salah di alamat email, bisa diklik saja edit informasi, nanti dia akan kembali ke step pengisian informasi keanggotaan. Seperti ini. Silakan diedit dengan benar, nanti tinggal dilanjutkan kembali seperti tadi. Nah. Oke, kalau udah benar semua, tinggal diklik aktivasi dan pemeriksaan. Ini langkah terakhir kita dalam mendaftarkan member baru. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, nanti tampilan akhirnya jika sudah sukses mendaftarkan member baru seperti ini ya Ibu-Ibu. Nah, karena tadi kan kita pilih pembayarannya dengan wire transfer. Jadi nomor ordernya tampil, terus nomor virtual account BCA-nya juga tampil di sini. Nah, saat sudah selesai dan sukses sampai halaman ini, di saat yang bersamaan, di email pribadi member baru tersebut juga akan ada masuk blast email mengenai data nomor anggota dan nama member mereka. Jadi ada email selamat datang di Young Living, sudah menjadi member baru, data nomor membernya berapa, jadi bisa dilihat dari situ. Nah, semua data member ID-nya, terus tadi data informasi masuk, username, password, dan PIN, itu silahkan dicatat dan disimpan.
Karena untuk memudahkan member baru tersebut melakukan pemesanan dan pembelanjaan selanjutnya. Baik. Kita sudah selesai nih sampai tahap akhir, Bu Lisa, nggak berasa deh.